baik semua ya, sehat semua ya. Kita kumpul lagi di hari Minggu ini untuk ibadah hari Minggu ya, kayak biasanya. Pada senang kan? Bisa ketemu hari ini lagi? Senang dong pastinya ya. Minggu ini kita ada temanya itu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nanti untuk ayat-ayatnya, horon per horonnya dikasih tahu ya. Sebelum kita memulai, kakak ada pemanasan sedikit nih buat adik-adik supaya yang masih ngantuk, letih lesu bisa segar kembali. Yuk kakak undang untuk bangkit berdiri, kita gerakkan badan kita dulu, oke? Siap Karya? Siap dong, ikutin gerakan Karya ya. Pertama kita simpan tangan kanan kita, tangan kita itu di pinggang. Terus kita jalan di tempat. Pada tahu kan? Iya. Yuk, kakak mulai sampai 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang tangannya. Tuh, 2, 3, 4. Tapi tetap jalan di tempat ya. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangannya ke atas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stop. Tangannya boleh diturunin. Ya. Seger? Seger dong. Udah semangat kan? Iya. Nah sekarang kita memasuki ibadah kita ya. Kita mau bawa lagu dari Matahari Bersinar Terang. Pada tahu kan? Tahu dong. Udah sering kita nyanyiin kan? Yuk bang, dimulai bang. Boleh sambil tepuk tangan ya adik-adik yang di rumah. Kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkatilah acara ibadah kami yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Biarlah ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Berkati kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggu yang sudah menyiapkannya, dan berkatilah kami semua agar kami boleh selalu sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nama saya Joshua Simbolon, kelas S. Di 1 Korintus 13 ayat 5. Dia tidak melakukan yang tidak sopan. Dia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah adik-adik, sebentar kita mau masuki firman Tuhan ya. Kita bawa satu buah lagu dari Kidung Jemaat. Ayo, siapa yang punya buku Kidung Jemaat? Pada tahu juga lah ya lagu-lagunya. Kidung Jemaat dari nomor 467. 467 ya? Iya, kita harus tahu juga lagu-lagu Kidung Jemaat ya.
Yuk Bang, kita mulai. Shalom adik-adik. Shalom mama papa. Apa kabar? Ya, pastinya kabar baik semuanya adik-adik. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pasti sudah siap ya? Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Adik-adik siap ya untuk berdoa? Ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan padamu Tuhan, karena kasih penyertaan Tuhan dari hari-hari yang lalu sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat melakukan apa yang Engkau firmankan. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkannya. Hadirlah Tuhan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang kakak kasihi, kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita ya. Kita buka Alkitab kita, yaitu dari Kejadian 12, ayat 1 sampai 9. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, adik-adik mendengarkan dan ikutin kakak ya. Mari kita sama-sama membacanya. Ayo. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran, mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel.
Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang kakak kasihi, kakak mau bertanya nih, siapa yang pernah menangis? Siapa yang pernah merajuk? Dan siapa yang pernah marah-marah kepada mama papanya? Karena minta dibelikan mainan, tapi tidak dibelikan sama mama papa. Hayu, siapa? Pasti ada ya di antara adik-adik ya. Itu boleh tidak adik-adik? Tidak boleh. Karena mama papa mungkin belum punya duit, belum punya uang untuk membeli mainan yang adik minta. Atau mungkin adik-adik sudah punya mainan. Nah, adik-adik juga pernah meminta mainan apa yang temannya punya. Seperti misalnya mobil-mobilan. Adik-adik pengen punya temannya. Boleh tidak? Tidak boleh, itu namanya memaksa kehendak sendiri. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang permintaan ketiga dari doa Bapa Kami. Adik-adik masih ingat kan pelajaran kita pada minggu yang lalu, yaitu doa Bapa Kami. Adik-adik pasti masih ingat ya doa Bapa Kami. Ayo kita sama-sama mengucapkannya. Doa Bapa Kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, hari ini kita akan belajar tentang permintaan yang ketiga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, adik-adik, kehendak Tuhan adalah kehendak yang paling baik. Ya, adik-adik, kita harus minta kepada Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dengan kita. Kehendak Allah adalah kebaikan. Dan kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa kehendak Allah kepada kita? Kehendak Allah kepada kita adalah kita hormat kepada mama papa, hormat kepada orang tua, dan kita tidak boleh melawan orang tua, apalagi berkata dusta. Allah tidak suka anak-anak yang suka berkata bohong. Allah suka kepada anak-anak yang baik, anak-anak yang menurut perintah orang tua. Kehendak Allah juga dapat kita lakukan dengan cara memuji Tuhan, bernyanyi, bermain musik. Kan adik-adik banyak ya talentanya, ada yang pintar nyanyi, ada yang pintar bermain musik. Itu semua juga kehendak Allah. Nah, adik-adik, kehendak Allah itu sangat baik sekali adik-adik untuk adik-adik ya. Kita juga berdoa supaya kita, apa yang kita inginkan dapat dikabulkan Tuhan, tapi dengan kehendak Allah. Artinya kita meminta kepada Tuhan apa yang kita inginkan, tapi kita yakin dan percaya nanti Tuhan akan memberikan kepada kita. Ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, Tuhan menginginkan kita menjadi anak yang baik, anak yang menurut kepada orang tua dan menurut firman Tuhan. Adik-adik, kehendak Allah adalah kebaikan, supaya setiap yang percaya kepada Yesus Kristus beroleh keselamatan. Sekali lagi kita ucapkan ya adik-adik ya. Kehendak Allah adalah kebaikan, supaya setiap yang percaya kepada Yesus Kristus beroleh keselamatan. Demikianlah adik-adik firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata. Lipat tangannya, tutup mata. Kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami. Biarlah untuk minggu-minggu yang akan datang, Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mama papa kami. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan rezeki, biar mama papa kami dapat melakukan yang terbaik buat kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang bersedih, Tuhan hibur mereka. Supaya kami dapat sukacita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk pendeta kami, untuk sintua kami. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat kepada mereka agar pendeta dan sintua kami dapat memberikan pelayanan yang baik kepada kami jemaatnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pembangunan gereja kami. Biarlah Tuhan yang memberikan rezeki dan berkat kepada tiap keluarga, agar pembangunan gereja kami ini dapat terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk negara kami, di mana Engkau tahu Tuhan, kami masih mengalami pandemi COVID-19. Tuhan, biarlah cepat berlalu, kami rindu untuk bersama-sama dapat berkumpul di gereja untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebelumnya ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mengumpulkan persembahan ya. Persembahannya boleh dikirimkan ke rekening yang di bawah ini, atau dititipkan ke sintuannya masing-masing. Kalau enggak, boleh banget dititipkan ke guru sekolah minggunya masing-masing ya. Kalau barangkali ada yang deket sama rumah guru sekolah minggunya. Kita mau angkat satu pujian lagu persembahan dari Kidung Jemaat nomor 460. Dimulai Bang. Mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan tadi ya, sekaligus kita mau mengakhiri ibadah minggu ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh beribadah. Kami mau mendoakan persembahan kami ya Bapak. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan membantu pembangunan gereja kami. Terima kasih Yesus, kami berdoa. Amin.
di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.